Hei, apa yang kau lakukan? Jangan masuk ke sana. Yasmin, tolong bangunlah. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, ketika semua dokter telah angkat tangan, seorang gadis muda penderita kanker darah terbaring koma di ruang ICU selama 30 hari. Orang tuanya hampir putus harapan. Air mata seakan tak pernah kering. Namun tiba-tiba, seorang pemuda asing dengan pakaian lusuh menerobos masuk dan menangis di sampingnya. Saat itulah sebuah keajaiban terjadi. Gadis itu membuka matanya. Ternyata, sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Senja turun perlahan di atas rumah sakit besar itu. Warna oranye lembut menempel di dinding putih bangunan, membuat suasana sore terasa tenang. Di lorong-lorongnya, beberapa suster berjalan sambil membawa berkas. Bunyi roda bangsal berderit pelan, bercampur suara langkah kaki dokter yang baru saja keluar dari ruang rawat. Bau antiseptik yang tajam memenuhi udara, khas rumah sakit yang selalu terjaga kebersihannya. Di ruang tunggu, beberapa keluarga pasien duduk diam dengan wajah murung. Ada yang berbisik pelan, ada yang terpejam karena lelah menjaga. Di balik kaca depan, seorang satpam berdiri tegak, sesekali menoleh ke halaman rumah sakit yang mulai sepi. Semua tampak damai, tenang, seperti hari-hari biasanya. Namun, ketenangan itu mendadak pecah. Dari kejauhan, terdengar suara mobil melaju sangat cepat. Remnya berdecit keras di depan pintu utama rumah sakit. Semua orang menoleh kaget. Pintu mobil terbuka tergesa. Seorang pria paruh baya melompat keluar. Tubuhnya gemetar. Napasnya memburu. Dalam pelukannya, ia menggendong seorang gadis muda yang terkulai lemah. Wajah gadis itu pucat sekali. Bibirnya membiru. Darah segar masih mengalir dari hidungnya. Di belakang mereka, seorang wanita berlari menyusul. Suaranya pecah oleh tangis yang tak bisa ditahan. "Tolong, anak saya!" teriaknya. Tangannya gemetar, matanya sembab. Seorang suster yang kebetulan berada di dekat pintu kaget bukan main. Ia mengenal keluarga itu. Dengan sigap ia melangkah maju. "Cepat ke ruang pemeriksaan. Langsung bawa masuk," serunya. Ia melambai ke rekannya di meja pendaftaran. "Cepat panggil Dokter Rahman sekarang juga." Sang ayah tidak sempat menjawab. Ia hanya menunduk menahan tubuh putrinya agar tidak jatuh, lalu berlari melewati lorong. Sang ibu menyusul dengan isak tangis yang membuat semua orang di sekitarnya ikut menahan napas. Di ruang pemeriksaan, gadis itu segera dibaringkan di atas ranjang. Lampu terang dinyalakan. Suster memeriksa denyut nadinya, menempelkan alat ukur di lengan. Monitor di samping berbunyi dengan nada cepat, tanda bahwa tubuh gadis itu tidak stabil. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka keras. Seorang dokter berlari masuk. Dialah Dokter Rahman. Tanpa banyak bicara, ia langsung memeriksa kondisi pasien. Jalan napas, pasang oksigen cepat, cek saturasi. Tekanan darahnya turun, cepat siapkan infus. Instruksinya keluar tegas satu demi satu. Sang ayah berdiri terpaku di samping ranjang. Ia ingin membantu, namun tak tahu harus bagaimana. Wajahnya pucat, matanya merah, keringat dingin membasahi pelipis. Sementara sang ibu menangis semakin keras, menutup mulut dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Setelah beberapa menit memeriksa, Dokter Rahman menoleh dengan wajah serius. Suaranya meninggi, hampir berteriak. "Bawa pasien ke ruang ICU sekarang. Kondisinya kritis." Kata-kata itu menghantam hati sang ibu. Ia hampir terjatuh kalau saja sang ayah tidak sigap memeluknya.
Tubuhnya lemas. Tangisnya pecah lebih keras lagi. Ia masih teringat jelas bagaimana pagi tadi putrinya sempat bercanda kecil sambil menyiram bunga di halaman rumah. Senyumnya masih segar dalam ingatan. Tidak ada tanda apapun bahwa sore ini tubuhnya akan drop sedemikian rupa. Tim medis segera mendorong ranjang keluar menuju ruang ICU. Sang ayah menggenggam tangan istrinya, menuntunnya agar kuat berjalan mengikuti putrinya. Mereka berdua hanya bisa pasrah, menyerahkan harapan sepenuhnya pada dokter dan Allah yang Maha Kuasa. Begitu sampai di ruang ICU, gadis itu masuk ditemani tim medis lengkap. Pintu ditutup rapat. Dari balik kaca tebal, sang ayah dan sang ibu hanya bisa menatap dengan dada sesak. Lampu-lampu putih di dalam ruangan menyinari tubuh putrinya yang penuh kabel, jarum infus, dan selang oksigen. Hijabnya dilepas oleh perawat agar lebih mudah memasang alat medis, memperlihatkan kepalanya yang polos, botak akibat kemoterapi panjang. Sang ibu terisak tak henti, menempelkan keningnya ke kaca. Sang ayah merangkul bahu istrinya, mencoba menahan air mata yang juga ingin jatuh. "Bertahanlah, nak, ayah, anak kita ya," bisiknya dengan suara serak. Perawat keluar sebentar untuk memberi penjelasan. Dengan wajah serius ia berkata, "Anak kalian dalam kondisi kritis. Saat ini ia koma. Kami tidak bisa memastikan kapan ia akan sadar. Kami akan melakukan semua yang terbaik." Sang ibu mendengar kata koma itu seperti tubuhnya runtuh. Tangannya gemetar, matanya berkunang. Sang ayah menahan tubuhnya, merangkul lebih erat. Ia mengangguk kecil pada perawat, meski hatinya remuk. "Perkenalkanlah mereka." Sang ibu bernama Salma, wanita sabar yang hatinya mudah pecah setiap kali menyebut nama putrinya. Sang ayah bernama Farid, pria keras kepala yang kini terlihat begitu rapuh di depan kaca itu. Dan gadis yang terbujur kaku di ranjang ICU itu bernama Yasmin, baru berusia 20 tahun, tapi hidupnya sudah diwarnai perjuangan panjang melawan kanker darah sejak kecil. Di balik kaca ICU, jarum jam terus berdetak. Yasmin terbaring dengan wajah pucat, tubuh kurus, dan napas yang hanya bisa bertahan berkat mesin. Di luar kaca, Salma menangis sambil berdoa. Farid berdiri kaku dengan mata merah, mencoba kuat untuk istrinya, meski jiwanya sendiri seperti runtuh. Hari itu, rumah sakit yang tadinya damai kini menjadi saksi awal dari sebuah kisah panjang. Kisah penuh tangis, harapan, dan rahasia yang belum terungkap. Di tengah lamunannya, Salma kembali mengingat masa kecil Yasmin. Sudah sejak berumur 5 tahun Yasmin sudah divonis menderita kanker darah. Selama 15 tahun keluarganya berjuang mencari kesembuhan. Mereka membawanya ke rumah sakit besar, bertemu dokter-dokter hebat, bahkan sampai ke luar negeri. Namun hasilnya selalu mengecewakan. Penyakit itu tetap menggerogoti tubuh polosnya. Yasmin tumbuh berbeda dengan gadis sebayanya. Ia tidak pernah bersekolah seperti anak lain, karena tubuhnya terlalu rapuh. Semua pelajaran ia jalani lewat homeschooling di rumah. Dunia luar terasa asing baginya, kecuali halaman kecil di depan rumah tempat ia menanam bunga bersama ibunya. Kadang, untuk mengusir bosan, ia bermain game online bersama Sylvie, tetangga dekat yang sudah seperti sahabat sendiri. Melalui layar itulah Yasmin mengenal dunia yang lebih luas, meski tubuhnya terkungkung di rumah. Siang itu, sebelum semua kepanikan terjadi, Yasmin duduk di taman mungilnya. Ia tersenyum kecil, menikmati harum melati yang ia tanam bersama ibunya. Namun tiba-tiba, darah menetes dari hidungnya. Tubuhnya oleng dan ia pingsan di atas kursi taman. Salma, sang ibu, yang sedang menyiram bunga, menjerit sekuat hati. "Yasmin! Ya Allah, tolong!" Suaminya, Farid, yang kebetulan bekerja di rumah hari itu, segera berlari keluar. Dengan panik ia mengangkat tubuh putrinya yang lemas, lalu tanpa pikir panjang membawanya ke mobil. Tangisan Salma mengiringi langkah-langkah panik itu. Dan begitulah, senja yang damai tiba-tiba berubah menjadi hari paling menegangkan dalam hidup mereka. Hari-hari pertama di depan ruang ICU adalah hari yang paling panjang dalam hidup Farid dan Salma. Setiap detik seperti ditarik-tarik, lambat, menyakitkan, dan penuh cemas. Yasmin,
Putri satu-satunya yang mereka jaga dengan seluruh jiwa, kini terbaring dengan mata tertutup rapat. Mesin-mesin di sampingnya berbunyi teratur. Hanya itu tanda ia masih ada. Waktu berjalan lambat. Setiap detik seperti sebuah siksaan. Salma hampir tidak pernah meninggalkan kursi di lorong itu. Matanya sembab karena terus menangis. Keningnya kerap ditempelkan ke kaca sambil berbisik lirih memanggil nama putrinya. Farid selalu ada di samping, mencoba kuat, meski dalam hatinya ia sama hancurnya. Sesekali tetangga dekat datang membawa makanan, meminta mereka menjaga diri. Namun, rasa lapar hilang, tidur pun sulit, karena yang tersisa hanya doa agar Yasmin membuka mata. Hujan turun, hari berganti, hingga genap sebulan Yasmin tetap terpejam. Salma dan Farid duduk berdampingan, saling merangkul di kursi lorong, dengan pandangan kosong menembus kaca icu. Di dalam, Yasmin masih sama, diam, sunyi, tak bergerak. Pagi itu rumah sakit terasa lebih lengang. Lorong terlihat kosong, hanya beberapa pengunjung yang lalu lalang. Farid duduk dengan wajah letih, memijat pelipisnya. Salma bersandar di bahunya. Matanya memandang kosong ke dalam ruang icu. Di dalam sana, Yasmin masih terbaring sama seperti sebulan lalu. Hening itu tiba-tiba pecah oleh suara langkah tergesa dari ujung lorong. Suara sepatu berlari memantul di dinding rumah sakit. Beberapa orang menoleh heran. Dari kejauhan tampak seorang pemuda berlari dengan napas terengah-engah. Jaketnya kotor, sobek di beberapa bagian. Rambutnya kusut. Wajahnya dipenuhi keringat. Salma mengangkat kepala, menatap heran. Farid ikut menoleh. Mereka mengira pemuda itu keluarga pasien lain yang panik. Namun langkah pemuda itu berhenti tepat di depan ruang icu Yasmin. Ia menatap ke dalam. Tubuhnya gemetar. Matanya langsung berkaca-kaca. Lalu air matanya jatuh begitu saja. Farid berdiri. Siapa dia? Gumamnya pelan. Salma menggenggam lengan suaminya. Sama bingungnya. Pemuda itu tiba-tiba meraih gagang pintu. Dan tanpa ragu, ia menerobos masuk ke dalam ruang icu. "Hei! Apa yang kau lakukan? Jangan masuk ke sana!" teriak Farid. Panik. Namun pemuda itu tidak peduli. Ia berlari ke ranjang Yasmin, lalu berjongkok di sampingnya. Tangan kurus Yasmin yang dingin ia genggam erat. Bahunya berguncang hebat. Air matanya jatuh ke sprei putih, membentuk noda basah. Dengan suara lirih, ia berkata, "Yasmin, tolong bangunlah." Kalimat itu membuat darah Salma dan Farid seperti berhenti mengalir. Mereka saling menatap, bingung sekaligus kaget. Bagaimana mungkin pemuda asing ini tahu nama putri mereka? Beberapa suster berlari masuk, berusaha menarik pemuda itu keluar. "Ini ruangan steril. Kau tidak boleh ada di sini," teriak salah satunya. Namun pemuda itu tetap menggenggam tangan Yasmin, seolah tak rela melepaskannya. Dan di detik itulah, sesuatu terjadi. Jari Yasmin yang selama ini kaku, bergerak pelan. Sangat pelan, hampir tidak terlihat. Kelopak matanya bergetar. Jarinya bergerak. Seru pemuda itu dengan suara bergetar. Dokter Rahman segera masuk. Wajahnya terkejut. Ia cepat memeriksa Yasmin. Monitor menunjukkan perubahan kecil. "Benar, dia mulai sadar," katanya terengah. Farid dan Salma berdiri membeku. Tubuh mereka gemetar. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh juga. Yasmin, putri mereka, yang selama sebulan koma, kini menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Setelah disentuh dan dipanggil oleh seorang pemuda asing yang entah siapa, ruangan itu mendadak dipenuhi keharuan. Namun pertanyaan besar juga muncul di hati Farid dan Salma. Siapa pemuda ini sebenarnya? Dan apa hubungannya dengan Yasmin? Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan Farid dan Salma. Setelah sebulan penuh menunggu dalam ketidakpastian, Yasmin akhirnya membuka sedikit jalan menuju kesadarannya. Semua berawal dari tangis seorang pemuda asing yang tiba-tiba masuk ruang icu tanpa izin. Kejadian itu begitu cepat, membuat semua orang terkejut. Setelah tanda-tanda itu muncul, Yasmin segera dipindahkan dari ruang icu ke ruang rawat khusus. Tubuhnya masih lemah,
Mata belum benar-benar terbuka, namun denyut jantungnya lebih stabil. Alat bantu pernapasan perlahan dikurangi. Dokter Rahman menyampaikan dengan wajah lega. Ini perkembangan yang luar biasa. Tapi jangan dulu senang berlebihan. Kondisi Yasmin masih rapuh. Kita perlu pantau terus. Farid mengangguk. Meski hatinya sudah dipenuhi rasa syukur. Ia menoleh ke istrinya yang masih menangis. Kali ini tangisan lega, bukan semata-mata karena cemas. Salma menyeka matanya dengan ujung kerudung, lalu memeluk lengan suaminya erat. Alhamdulillah, Yasminku, dia berjuang, ucapnya lirih. Namun di tengah rasa syukur itu, ada satu hal yang membuat keduanya gelisah. Pemuda asing tadi. Setelah perawat berhasil menyeretnya keluar dari ruang ICU, ia tidak pergi. Ia hanya duduk di kursi lorong dengan wajah muram, menunduk, seolah tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ketika Yasmin dipindahkan ke ruang rawat, pemuda itu ikut berjalan pelan di belakang mereka. Tidak ada yang berani melarang. Mungkin karena keajaiban tadi masih menempel kuat di pikiran semua orang. Ruang rawat Yasmin sederhana, tidak semewah ruang ICU. Ada jendela besar yang menghadap taman rumah sakit, membiarkan sinar matahari sore masuk. Yasmin dibaringkan di ranjang dengan selimut putih. Infus masih menempel di tangannya, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Di sisi ranjang, Salma duduk sambil terus membelai tangan putrinya. Farid berdiri di samping, menatap bergantian antara Yasmin dan monitor yang masih menempel di tubuhnya. Di pojok ruangan, kursi plastik kosong terisi oleh pemuda asing itu. Ia kini sudah berganti baju bersih. Mungkin dipinjamkan oleh salah satu perawat. Wajahnya masih kusut, matanya merah, namun sorot matanya tidak bisa disembunyikan. Ada rasa lega, juga duka yang dalam. Farid memperhatikannya beberapa saat, lalu mendekat. "Hei, anak muda." Suaranya pelan tapi tegas. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kau bisa masuk begitu saja ke ruang ICU? Dan kenapa kau menangis memanggil nama putriku?" Pemuda itu mengangkat wajah. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Lalu bibirnya bergetar. "Saya, teman Yasmin," katanya lirih. Farid mengernyit. "Teman? Teman dari mana?" "Setahu saya, Yasmin tidak pernah keluar rumah, apalagi berteman denganmu." Pemuda itu menunduk lagi. Suaranya semakin pelan. "Kami sudah lama kenal, tapi bukan di dunia nyata." Kalimat itu membuat Salma menoleh dengan mata membesar. Ia menatap pemuda itu penuh tanda tanya. Farid menatap istrinya, lalu kembali menatap si pemuda. Namun sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, Dokter Rahman masuk ke ruangan. Dokter memeriksa Yasmin sebentar, mengecek detak jantung, melihat kondisi infus, lalu menoleh ke keluarga. "Sepertinya sore nanti Yasmin akan benar-benar sadar. Kalian harus siap. Mungkin ia akan lemah, tapi kesadarannya akan kembali." Kalimat itu membuat Salma kembali menangis lega. Ia menggenggam tangan putrinya erat, seperti takut Yasmin akan hilang lagi. Farid memeluk bahu istrinya, mencoba menenangkan. Dokter lalu menoleh ke pemuda yang duduk di pojok. Tatapannya tajam. "Kau, jangan ulangi lagi tindakanmu tadi. Ruang ICU adalah tempat steril, bukan untuk sembarangan orang masuk. Kami sekarang harus mensterilkan lagi tempat itu." Pemuda itu menunduk dalam. Wajahnya memerah. "Maaf, dokter. Saya hanya tidak bisa menahan diri." Dokter terdiam sejenak, menarik napas. "Tapi, mungkin juga karena kau, Yasmin bisa kembali. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi kenyataannya ia mulai sadar setelah kau memanggil namanya." Dokter tidak berkata lagi, hanya menggeleng kecil, lalu keluar dari ruangan. Keheningan kembali menyelimuti. Di dalam hati Farid, rasa penasaran semakin membesar. Bagaimana mungkin putrinya yang sejak kecil jarang bersosialisasi, bisa mengenal seorang pemuda asing seperti ini? Dari mana mereka saling mengenal? Sore itu, matahari menurunkan cahayanya ke dalam ruangan. Salma duduk di sisi ranjang, masih setia membelai tangan Yasmin. Farid duduk di kursi dekat kaki ranjang. Sementara di pojok,
Pemuda itu tetap diam. Pandangannya tertuju pada Yasmin. Tiba-tiba, kelopak mata Yasmin bergetar. Gerakan itu membuat Salma langsung menegakkan tubuh. Farid, dia bergerak. Suaranya bergetar. Farid berdiri cepat, menunduk dekat putrinya. Nak, ayo bangun. Ayah dan ibu di sini. Kelopak mata Yasmin terbuka perlahan. Cahaya sore menyambutnya, membuat matanya sedikit menyipit. Nafasnya berat, bibirnya kering. Namun senyum tipis muncul di wajah pucatnya. Salma menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak, lalu mencium tangan putrinya berkali-kali. Farid mengusap kepala Yasmin pelan. Meski kepalanya botak, ia tetap menyentuhnya penuh kasih. Yasmin membuka bibirnya. Suara lemah keluar. Ibu, ayah. Salma langsung menangis lebih keras, memeluk tubuh putrinya yang lemah. Farid menunduk, mencium kening Yasmin dengan air mata yang jatuh begitu saja. Namun kebahagiaan itu seketika berubah ketika mata Yasmin perlahan menoleh ke pojok ruangan. Pandangannya jatuh pada pemuda asing itu. Sejenak matanya membesar, tubuhnya bergetar. Senyum tipis yang tadi muncul hilang. Dan tanpa diduga, air matanya jatuh deras. Yasmin, kenapa, nak? Tanya Salma panik, mengira putrinya kesakitan. Namun Yasmin hanya terus menatap pemuda itu, lalu menangis makin keras. Pemuda itu sendiri terlihat tak kuasa menahan air matanya. Ia berdiri perlahan, mendekat keranjang dengan wajah yang penuh luka. Farid refleks menahan, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih Yasmin. Dengan suara parau, ia berbisik, "Kau sudah tahu semuanya. Kau melihatku, botak, Randy." Nama itu membuat Salma dan Farid tertegun. Mereka saling berpandangan dengan mata membesar. Putri mereka, yang mereka kira tidak pernah mengenal siapapun di luar rumah, ternyata mengenal pemuda asing itu, dan bahkan menyebut namanya. Salma menatap Farid dengan wajah penuh kebingungan. Farid terdiam, hatinya bergejolak. Siapa sebenarnya pemuda bernama Randy ini? Bagaimana ia bisa masuk begitu dalam ke dunia putri mereka? Sementara itu, Yasmin masih menangis, dan Randy hanya berdiri di samping ranjang dengan mata berkaca-kaca. Menatap gadis yang selama ini hanya ia kenal lewat layar, kini terbaring nyata di hadapannya. Tangis Yasmin sore itu membuat suasana ruang rawat berubah penuh tanda tanya. Salma memeluk putrinya erat. Takut tangisan itu memperburuk kondisi tubuhnya yang masih lemah. Farid berdiri kaku di sisi ranjang. Matanya tak lepas dari pemuda asing yang baru saja dipanggil dengan nama, Randy. Nama itu terasa asing di telinga mereka. Yasmin hampir tidak pernah menyebut nama siapapun selain Sylvie, tetangga dekat yang sering menemaninya di rumah. Maka ketika Yasmin memanggil nama itu dengan suara parau dan penuh air mata, hati Salma dan Farid seketika diliputi kebingungan. Yasmin, tenanglah, nak. Jangan menangis lagi, kau baru saja sadar. Ucap Salma, suaranya lembut namun penuh cemas. Ia mengusap punggung putrinya pelan, berusaha menenangkannya. Namun Yasmin justru menoleh ke arah Randy. Air matanya tak terbendung. Kau akhirnya tahu, Ren. Kau melihat kepalaku. Kau melihatku yang lemah seperti ini. Randy berdiri di samping ranjang dengan wajah kaku. Kedua tangannya mengepal. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin bicara, tapi lidahnya terasa keluh. Farid akhirnya bersuara. Nadanya tegas meski bergetar. Anak muda, kau harus jelaskan. Dari mana kau kenal putriku? Apa hubunganmu dengan Yasmin? Salma juga menatap Randy dengan penuh tanda tanya. Ada perasaan ragu bercampur takut. Ia khawatir pemuda itu membawa pengaruh yang tidak baik. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa melupakan kenyataan bahwa kehadiran pemuda itu tadi justru membuat Yasmin sadar dari koma panjangnya. Randy menunduk. Nafasnya berat. Saya hanya temannya, Pak. Kami kenal, sudah lama, tapi... Ia berhenti sejenak, seperti mencari keberanian. Kami kenal saat kami bermain game bersama. Kalimat itu membuat Salma terkejut. Ia memandang suaminya dengan wajah tercengang. Farid mengerutkan kening. Game? Maksudmu, kalian bertemu di internet?
Randy mengangguk pelan. Ya, kami sering bermain game yang sama. Dari situlah kami mulai bicara. Lalu, berlanjut saling sapa di media sosial. Kami hanya teman, Pak, tidak lebih. Suasana ruangan hening. Hanya suara mesin infus yang menetes perlahan. Farid masih berdiri kaku. Jadi selama ini, Yasmin punya teman yang kami tidak tahu. Gumamnya pelan, lebih seperti berbicara pada diri sendiri. Salma meremas tangan suaminya, berusaha menenangkan. Tapi matanya sendiri penuh tanda tanya. Ia menatap Yasmin yang masih menangis. Nak, kenapa kau tidak pernah cerita pada ibu? Yasmin menggeleng lemah. Suaranya parau. Aku takut, Bu. Aku takut kalian marah. Aku hanya ingin rasanya punya teman, meski lewat layar. Air matanya mengalir lagi. Randy, dia selalu menemaniku. Saat aku bosan, saat aku sakit. Salma langsung menangis. Ia menunduk mencium kening putrinya. Hatinya hancur. Ia baru sadar. Selama ini Yasmin tidak hanya berjuang melawan penyakit, tapi juga melawan kesepian yang begitu besar. Randy, yang sejak tadi berdiri kaku, akhirnya bicara lagi. Saya tidak pernah tahu Yasmin sakit, Bu. Dia selalu terlihat ceria di fotonya. Dia selalu mengirim pesan yang membuat saya ikut tertawa. Tidak pernah sekalipun dia bercerita tentang penyakitnya. Sampai suatu hari, ia menghilang. Pesan saya tidak dibalas. Akun media sosialnya sepi. Saya gelisah. Saya cari tahu dari temannya, Sylvie. Tapi awalnya Sylvie tidak percaya saya. Ia mengira saya orang asing yang berniat buruk. Butuh waktu lama sampai akhirnya ia bilang, Yasmin sakit parah. Saat itu, saya merasa semua dunia saya runtuh. Farid dan Salma mendengar setiap kata dengan hati campur aduk. Farid ingin marah, tapi hatinya juga tidak bisa menolak kenyataan. Pemuda ini memang asing bagi mereka, tapi jelas tidak asing bagi Yasmin. Asalmu dari mana? Farid bertanya. Randy menjawab, saya dari kota Surabaya, Pak. Farid terbelalak, cukup jauh jaraknya. Kenapa kau sampai datang jauh-jauh ke sini? Tanya Farid lagi, suaranya tegas. Randy mengangkat wajahnya. Matanya basah. Karena saya tidak bisa diam, Pak. Saya harus melihat sendiri. Saya ingin Yasmin tahu bahwa saya ada di sini, bahwa ia tidak sendirian. Suasana hening kembali menyelimuti. Yasmin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya masih lemah, tapi tangisnya membuat ruangan itu penuh rasa haru. Salma akhirnya menoleh ke Randy. Terima kasih, Nak. Mungkin kehadiranmu memang jawaban doa kami. Tapi kau harus tahu, Yasmin masih sangat rapuh. Kau tidak boleh membuatnya semakin terbebani. Randy mengangguk cepat. Saya mengerti, Bu. Saya hanya ingin mendampinginya sebisanya. Farid belum sepenuhnya percaya. Namun saat ia melihat Yasmin yang menggenggam tangan ibunya sambil sesekali melirik ke arah Randy, ia tahu, di antara keduanya ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Malam itu, Yasmin tertidur kembali setelah menangis lama. Salma tetap duduk di sisinya, mengusap tangan putrinya lembut. Farid berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Di pojok ruangan, Randy masih duduk diam, tidak bergeser sedikit pun, seolah ia rela berjaga sampai pagi. Farid akhirnya menoleh, menatap pemuda itu lama. Ada rasa marah, ada rasa curiga, tapi juga ada rasa penasaran yang tidak bisa ia tolak. Dalam hati kecilnya, ia tahu, pemuda itu tidak datang ke sini tanpa alasan. Ada sesuatu yang lebih dalam antara Randy dan putrinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Farid tidak mengusirnya pergi. Di luar, bulan menggantung redup di langit malam. Di dalam, 3 hati orang asing mulai terikat oleh satu nama yang sama, Yasmin. Pagi itu cahaya matahari menembus tirai tipis ruang rawat. Sinar lembut jatuh ke wajah Yasmin yang masih tampak pucat. Di sisi ranjang, Salma masih setia duduk, tangannya menggenggam jemari putrinya. Sesekali ia menoleh ke arah monitor yang menampilkan garis detak jantung, memastikan semua stabil.
Farid berdiri di dekat jendela, kedua tangannya bersedekap, pandangan jauh keluar, meski pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Di pojok ruangan, Randy duduk dengan tubuh tegak tapi wajah letih. Sejak semalam ia tidak beranjak, hanya menunduk, lalu sesekali menatap Yasmin yang tertidur. Ada sesuatu di sorot matanya, campuran rasa bersalah, lega, dan juga ketakutan. Ketika Yasmin mulai menggeliat pelan, Salma segera menunduk. "Nak, kau sudah bangun." Suaranya lembut, penuh kasih sayang. Yasmin membuka matanya perlahan, menatap ibunya dengan senyum sayu. "Bu." Ia berbisik lirih. Farid mendekat, ikut menatap putrinya. "Ayah di sini. Nak, kau jangan khawatir. Kau sudah membuat kami lega sekali karena mau membuka mata." Suaranya serak, nyaris pecah. Yasmin tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Randy yang masih duduk diam di pojok. Begitu matanya bertemu dengan pemuda itu, senyum itu langsung berubah. Air matanya kembali jatuh, meski kali ini ia mencoba menahannya. Salma menyadari perubahan itu. "Nak, kalau kau ingin bicara sesuatu, katakanlah. Jangan pendam di dalam hati." Yasmin terdiam beberapa saat. Nafasnya berat, bibirnya bergetar. "Bu, Ayah, maafkan Yasmin. Selama ini Yasmin tidak jujur. Yasmin punya seorang teman, namanya Randy." Farid dan Salma saling menoleh, lalu kembali menatap putrinya. Farid mengangguk pelan. "Kami sudah dengar namanya. Tapi kami ingin tahu, Yasmin, bagaimana kau bisa kenal dengan dia?" Yasmin menelan ludah. Matanya masih basah. "Itu dimulai dari sebuah game. Game sederhana di ponsel. Yasmin sering memainkannya saat bosan. Saat tubuh Yasmin lemah karena obat. Yasmin tidak bisa keluar rumah, tidak bisa sekolah seperti teman-teman lain. Jadi dunia kecil itu, jadi tempat Yasmin lari sebentar dari rasa sakit." Ia berhenti sebentar, menoleh ke arah Randy, lalu kembali menatap orang tuanya. "Di game itu, Yasmin bertemu dia. Randy, awalnya hanya bermain biasa, tapi lama-lama kami sering bicara. Dia selalu ramah, selalu membuat Yasmin tertawa. Dia tidak pernah tahu kalau Yasmin sakit. Yasmin tidak pernah cerita. Yasmin hanya ingin terlihat seperti gadis normal di matanya." Salma menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Ia sadar, putrinya tidak hanya berjuang melawan penyakit, tapi juga melawan kesepian yang panjang. Farid menatap Yasmin dengan wajah sulit dibaca. Ada kemarahan kecil karena putrinya diam-diam menjalin hubungan dengan orang asing, tapi ada juga perasaan perih karena ia tahu, Yasmin hanya ingin merasakan sedikit kebahagiaan yang tak bisa ia dapatkan di dunia nyata. "Lalu, kenapa kau menangis ketika melihatnya kemarin, Nak?" tanya Farid pelan, mencoba memahami. Yasmin terdiam, air matanya jatuh lagi. Karena Yasmin tidak pernah ingin dia tahu kondisi sebenarnya. Yasmin takut dia kecewa, takut dia pergi. Yasmin selalu pakai hijab, selalu tersenyum, agar tidak terlihat lemah. Tapi kemarin, saat dia masuk ke ruang Icu, dia melihat semuanya. Kepala Yasmin yang botak, tubuh Yasmin yang penuh selang. Yasmin tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Suaranya pecah, lalu ia menutup wajahnya dengan tangan. Salma segera memeluk putrinya, mengusap bahunya dengan lembut. "Nak, kau tidak perlu malu. Kau tetap Yasmin kami. Kau tetap indah di mata kami, apapun yang terjadi." Randy yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri perlahan. Langkahnya ragu, namun ia mendekat ke ranjang. Farid menatapnya tajam, namun tidak menghentikan. Dengan suara bergetar, Randy berkata, "Yasmin, aku tidak pernah kecewa. Aku tidak pernah menyesal kenal denganmu. Kau tetap Yasmin yang sama bagiku, yang selalu membuatku merasa berarti. Aku hanya menyesal karena tidak tahu lebih cepat. Jika aku tahu lebih awal, aku akan datang lebih cepat." Yasmin menoleh dengan mata basah. Ada kilatan lega di sana, meski air matanya masih jatuh. Ia tidak menjawab,
hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat. Farid menatap pemuda itu lama. Dalam sorot matanya masih ada ketidakpercayaan, tapi juga ada sedikit rasa terima kasih. Sebab, ia tidak bisa mengingkari satu hal. Yasmin tersenyum lagi ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Malam itu, ketika Yasmin tertidur kembali, Farid dan Salma duduk di kursi dekat ranjang. Randy masih di pojok, enggan pergi meski tubuhnya tampak sangat letih. Salma akhirnya menoleh ke arahnya. "Nak, kau harus pulang dulu. Istirahatlah. Kau sudah terlalu lama di sini." Randy menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Biarkan saya di sini. Saya hanya ingin berjaga. Jika Yasmin bangun, saya ingin dia tahu saya masih ada." Farid menghela napas berat, menatap pemuda itu. Lalu ia hanya berkata pendek, "Jangan ganggu Yasmin. Itu saja." Randy mengangguk cepat. "Saya janji, Pak." Di luar, malam semakin larut. Lampu-lampu koridor menyala redup. Suara mesin infus tetap terdengar pelan. Yasmin tidur dengan wajah tenang, seolah semua beban sedikit berkurang. Sementara itu, di hati Farid dan Salma, pertanyaan besar masih belum terjawab sepenuhnya. Siapa sebenarnya pemuda ini bagi putri mereka? Dan mengapa hatinya begitu terikat dengan Yasmin? Seolah tak bisa dilepaskan? Di pojok ruangan, Randy menunduk. Kedua tangannya menggenggam lutut. Ia tahu, ini baru awal dari cerita panjang yang akan ia hadapi. Ia datang dari jauh, menembus segala jarak, hanya untuk satu alasan, Yasmin. Sejak sore itu, ketika Yasmin kembali sadar, suasana ruang rawat tidak pernah lagi sama. Ada kehangatan baru, sekaligus keraguan yang masih menempel kuat. Randy, pemuda asing yang awalnya membuat Farid dan Salma bingung, kini mulai menjadi bagian dari keseharian di ruangan itu. Pagi-pagi sekali, saat suster datang mengganti infus dan memeriksa kondisi Yasmin, Randy sudah ada di lorong. Kadang ia berdiri membawa termos berisi teh hangat yang ia beli di kantin rumah sakit. Kadang ia hanya duduk diam menunggu pintu ruangan terbuka. Setiap kali Salma keluar untuk mencari udara segar, ia selalu menemukan Randy masih di sana, tidak bergeser sedikit pun. Hari-hari pertama, Farid tetap memandanginya dengan curiga. Setiap kali Randy mendekati ranjang, Farid akan berdiri, menatapnya tajam, seolah memberi tanda bahwa ia harus berhati-hati. Tapi Randy tidak mundur. Ia hanya menunduk hormat, lalu duduk kembali di pojok ruangan, menjaga jarak, tidak berani berlebihan. Suatu sore, Yasmin bangun dari tidur siangnya. Cahaya matahari masuk lewat jendela, menimpa wajahnya yang masih pucat namun lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Ia menoleh pelan, melihat Randy duduk di kursi. Bibirnya bergerak, senyum tipis muncul. "Ren." Salma yang duduk di sisi ranjang menoleh kaget, lalu memandang putrinya. "Nak, kau panggil dia." Yasmin mengangguk lemah, lalu melirik ibunya. "Dia sudah lama ada di sini, Bu. Bahkan sebelum aku sadar." Randy berdiri ragu. "Saya hanya ingin memastikan dia tidak merasa sendirian, Bu." Salma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada bagian dalam hatinya yang ingin menolak, tapi ia juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Senyum Yasmin sore itu lebih tulus daripada senyum-senyumnya selama bertahun-tahun menghadapi sakit. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Setiap kali Yasmin terbangun, ia akan menemukan wajah-wajah yang sama di sekitarnya. Ibunya, ayahnya, dan pemuda asing bernama Randy. Lama-kelamaan, Salma mulai terbiasa dengan keberadaan Randy. Ia bahkan beberapa kali menyuruhnya makan di kantin. "Nak, jangan hanya duduk. Kau harus makan. Kalau kau jatuh sakit, siapa yang bisa temani Yasmin?" Kalimat itu membuat Randy terdiam, lalu mengangguk penuh terima kasih. Namun Farid masih belum bisa sepenuhnya menerima. Suatu malam, ketika Yasmin sudah tidur, Farid duduk di kursi dekat jendela, menatap Randy yang masih setia di pojok ruangan. "Anak muda," suaranya dalam, penuh kewaspadaan. "Aku tidak tahu apa tujuanmu sebenarnya. Tapi dengar baik-baik. Jangan pernah main-main dengan hati Yasmin.
Dia sudah cukup menderita. Jika sampai kau menyakitinya, aku sendiri yang akan mengusirmu. Randy mengangkat wajah, menatap Farid dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak akan pernah berani menyakitinya, Pak. Saya hanya ingin berada di sisinya, selama saya bisa. Farid menahan napas. Kata-kata itu terdengar tulus, tapi ia masih enggan percaya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Yasmin mulai bercerita lebih banyak. Tubuhnya memang masih lemah, tapi hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia mulai mengingat kembali saat-saat bermain game dengan Randy. Waktu itu aku kalah berkali-kali, Bu, katanya sambil tertawa pelan. Tapi Randy selalu bilang aku tetap hebat. Padahal aku tahu dia sengaja mengalah, hanya supaya aku senang. Randy tersenyum malu, menunduk. Salma menatapnya sekilas, lalu ikut tersenyum samar. Dalam hatinya, ia tahu anak muda ini punya tempat khusus di hati putrinya. Suatu pagi, Sylvie datang menjenguk. Ia membawa setangkai bunga melati yang baru saja mekar dari halaman Yasmin. Begitu masuk ruangan, ia terkejut melihat Randy duduk di sana. Pandangan matanya langsung berubah curiga. Kau orang yang kemarin kan? Kau benar-benar di sini? Tanyanya dengan nada tajam. Randy menoleh dengan wajah kaku. Ya, aku ingin menemani Yasmin. Sylvie melipat tangan di dada, lalu menoleh ke Salma dan Farid. Bibi, Paman, kalian tahu siapa dia sebenarnya? Farid menghela napas, menunduk. Kami sedang mencoba memahami. Sylvie. Setidaknya, Yasmin mengenalnya. Sylvie mendekat keranjang, menatap Yasmin dengan mata penuh tanya. Min, kau benar-benar percaya padanya? Dulu aku pikir dia hanya orang asing yang pura-pura peduli. Aku bahkan sempat menolak memberitahunya tentang keadaanmu. Tapi dia terus memaksa, dan sekarang dia ada di sini, setiap hari. Yasmin tersenyum tipis, lalu meraih tangan sahabatnya. Sylvie, aku tahu, kau hanya ingin melindungiku. Tapi Randy bukan orang jahat. Dia selalu ada. Bahkan saat aku memilih diam. Dia tetap mencari cara untuk tahu kabarku. Sylvie terdiam. Hatinya luluh perlahan. Ia menoleh ke arah Randy yang menunduk, seolah tidak ingin menambah ketegangan. Hari itu, untuk pertama kalinya, mereka bertiga, Yasmin, Randy, dan Sylvie, duduk bersama di ruang rawat. Yasmin bercerita tentang momen kecil di game, tentang candaan singkat di media sosial, tentang betapa ia merasa punya kehidupan lain di balik layar yang kecil. Salma mendengarkan dengan air mata menetes, merasa bersalah karena tidak pernah tahu betapa besar kesepian yang dialami putrinya. Malamnya, ketika semua mulai tenang, Farid berjalan keluar ruangan, mencari udara segar di taman rumah sakit. Randy ikut keluar, berdiri beberapa langkah di belakang. Setelah beberapa menit hening, Farid akhirnya bersuara. Kenapa kau peduli sejauh ini? Kau bahkan datang dari jauh. Padahal kau bisa saja memilih diam dan melupakan Yasmin. Randy menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan mata basah. Karena Yasmin berbeda. Pak, dia bukan hanya teman di layar. Dia adalah alasan saya merasa hidup lebih berarti. Dia selalu membuat saya ingin jadi orang yang lebih baik. Farid terdiam. Kata-kata itu menembus kerasnya dinding hatinya. Namun ia tidak langsung menjawab. Hanya menatap jauh ke arah lampu taman yang temaram. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Yasmin perlahan lebih kuat, meski tubuhnya masih rapuh. Salma semakin dekat dengan Randy, kadang bahkan mengajaknya bicara ringan. Farid tetap menjaga jarak, tapi tidak lagi sekeras sebelumnya. Di balik semua itu, satu hal semakin jelas. Yasmin dan Randy punya ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Ikatan yang lahir bukan dari pertemuan di dunia nyata, melainkan dari hati yang saling menemukan satu sama lain di tengah keterbatasan. Dan bagi Farid maupun Salma, misteri itu baru saja dimulai. Hari demi hari berjalan seperti bayangan yang berulang. Yasmin masih terbaring di ruang rawat dengan tubuh rapuh, tapi senyumnya mulai sering terlihat. Setiap kali membuka mata, yang ia lihat adalah wajah ibunya, tangan ayahnya yang hangat,
dan di pojok ruangan selalu ada sosok yang dulu asing, kini makin akrab, Randy. Sejak itu, suasana di ruang rawat berubah. Jika sebelumnya hanya tangis dan hening panjang, kini ada tawa kecil, percakapan ringan, dan cerita-cerita sederhana yang membuat Yasmin merasa tidak lagi sendirian. Suatu siang, ketika sinar matahari masuk melewati jendela, Yasmin menatap keluar. "Ren, lihat, langitnya biru sekali. Aku sudah lama tidak bisa keluar merasakan angin seperti itu." Suaranya pelan, tapi matanya berbinar. Randy mendekat, duduk di kursi di samping ranjang. "Kalau kau sudah lebih kuat, aku janji akan menemanimu jalan di taman. Biar kau bisa rasakan lagi matahari dan angin. Kau suka bunga melati, kan? Kita bisa duduk di dekat sana." Yasmin tersenyum, lalu menoleh ke ibunya. "Bu, kau dengar? Randy janji akan menemaniku ke taman." Salma yang sedang melipat kerudung tipis di pangkuannya tersenyum samar. "Nak, yang penting kau sehat dulu. Baru setelah itu kau bisa melihat bunga melatimu lagi." Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena bahagia melihat putrinya punya semangat lagi. Namun di sisi lain, Farid yang duduk di kursi dekat jendela hanya diam. Pandangannya tajam ke arah Randy. Ia tidak menegur, tapi jelas terlihat ia masih belum sepenuhnya tenang dengan kedekatan itu. Malamnya, ketika Yasmin tertidur, Salma dan Farid duduk berdua di kursi luar ruangan. Lampu lorong menyala redup. Suara perawat sesekali terdengar. Salma memeluk tangannya sendiri, suaranya lirih. "Farid, aku melihat Yasmin lebih ceria sejak ada anak itu. Kau tidak merasakannya?" Farid menghela napas panjang. "Aku tahu, Salma. Tapi kita tidak boleh langsung percaya. Dia masih orang asing. Kita bahkan tidak tahu keluarganya siapa, asalnya dari mana. Bagaimana kalau dia hanya singgah sebentar, lalu pergi meninggalkan Yasmin?" Salma menunduk. "Tapi bukankah kita juga dulu orang asing? Ingat waktu pertama kita bertemu? Butuh waktu lama untuk saling percaya. Mungkin Yasmin hanya ingin merasakan sedikit arti persahabatan yang nyata." Farid menatap istrinya lama. Hatinya bergejolak. Ia tahu Salma ada benarnya, tapi sebagai ayah, ia tidak bisa begitu saja melepas rasa waspada. Keesokan harinya, suasana ruang rawat lebih hidup. Sylvie datang membawa buku catatan bergambar yang biasa digunakan Yasmin untuk menulis puisi kecil. "Yasmin, aku bawakan bukumu. Siapa tahu kau mau menulis lagi," katanya sambil tersenyum. Yasmin menerima buku itu dengan wajah berseri. "Terima kasih, Sylvie. Aku sudah lama tidak menulis." Ia membuka halaman terakhir yang kosong, lalu menatap Randy. "Ren, mau dengar puisiku?" Randy mengangguk cepat. Matanya berbinar. "Tentu." Dengan suara pelan, Yasmin membaca tulisannya. Kata-kata sederhana tentang bunga yang berusaha mekar meski hujan deras. Tentang langit yang tetap biru meski awan hitam menutupinya. Salma meneteskan air mata, merasa setiap kata itu adalah gambaran putrinya sendiri. Farid hanya diam, tapi matanya sedikit berkaca-kaca. Ketika Yasmin selesai membaca, Randy berkata pelan, "Puisi itu seperti dirimu, Yasmin. Kau tetap indah, bahkan ketika sakit mencoba meruntuhkanmu." Yasmin tersenyum malu, wajahnya memerah. Sylvie menoleh ke arah Randy, menatapnya lama, lalu tersenyum tipis juga, seolah perlahan ia mulai percaya pada ketulusan pemuda itu. Namun Farid, meski hatinya tersentuh, tetap merasa gelisah. Malamnya ia keluar mencari udara. Randy, yang juga ikut keluar membeli minuman di kantin, akhirnya berjalan bersebelahan dengannya. Farid akhirnya bicara. "Randy, kau tahu kan, Yasmin bukan seperti gadis lain. Hidupnya penuh batasan. Kau harus paham, jangan beri dia harapan yang tidak bisa kau penuhi." Randy menatap ke lantai, lalu mengangkat wajahnya. "Saya tahu, Pak, tapi saya juga tahu, Yasmin sudah mengajarkan saya banyak hal. Dia mengajarkan saya bagaimana menghargai hidup. Saya tidak akan pernah tega meninggalkannya."
Biarpun hanya sebentar. Saya ingin membuatnya merasa tidak sendirian. Farid menatapnya lama, lalu menghela napas. Kau masih muda. Kau tidak tahu beratnya semua ini. Randy menatap mata Farid. Suaranya mantap meski bergetar. Saya mungkin muda, Pak, tapi saya tidak buta. Saya lihat bagaimana Yasmin berjuang. Dan kalau saya bisa sedikit saja mengurangi rasa sakitnya, itu sudah cukup. Farid terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya, meski ia masih enggan mengakuinya. Kembali ke ruangan. Yasmin masih tidur tenang. Salma membetulkan selimut putrinya, lalu menoleh pada Farid. Ia melihat wajah suaminya lebih muram dari biasanya. Farid, apa yang dia katakan padamu? Farid hanya menggeleng. Besok-besok kita akan tahu, Salma. Waktu yang akan menjawab. Dan malam itu berlalu dengan keheningan yang berat. Namun satu hal mulai jelas. Kehadiran Randy bukan lagi sekadar kebetulan. Ia kini bagian dari hari-hari Yasmin. Dan kedekatan itu semakin dalam, semakin nyata. Farid tahu, suatu saat nanti, ia harus memilih. Tetap menutup pintu untuk pemuda itu, atau perlahan belajar menerima, meski hatinya masih penuh rasa takut. Hari-hari berikutnya di ruang rawat terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang penuh kejutan. Kadang Yasmin terlihat lebih segar, bisa tersenyum dan bercanda pelan. Namun kadang tubuhnya drop mendadak, membuat semua orang kembali diliputi ketakutan. Suatu pagi, Yasmin terlihat lebih bugar. Ia bahkan meminta ibunya untuk duduk di sisi ranjang sambil menyisir kepalanya yang polos. Ia ingin mengenang masa dulu saat masih punya rambut. Bu, jangan malu ya. Aku sudah terbiasa tanpa rambut, katanya dengan senyum tipis. Salma menahan air mata. Tangannya gemetar memegang sisir kecil, lalu menyentuh lembut kepala putrinya. Nak, kau tetap cantik. Punya rambut atau tidak? Kau selalu cantik di mata ibu. Randy yang duduk di pojok ruangan menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan gadis yang selama ini ia kenal penuh keceriaan di layar. Kini harus berjuang dengan tubuh rapuh seperti itu. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, berusaha menahan gejolak hatinya. Namun siangnya, keadaan berubah drastis. Yasmin tiba-tiba sesak napas. Alarm monitor berbunyi cepat, membuat semua orang panik. Farid langsung berdiri, wajahnya pucat. Suster! Dokter! Cepat! Teriaknya. Salma menjerit kecil, memeluk tangan putrinya sambil menangis. Tim medis bergegas masuk, memberi oksigen tambahan, memasang cairan, dan memeriksa dengan cepat. Randy berdiri kaku di dekat pintu, wajahnya pucat, dadanya naik turun cepat. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya terkunci oleh rasa takut. Setelah beberapa menit menegangkan, kondisi Yasmin kembali stabil. Dokter Rahman keluar, menghela napas berat. Kondisinya naik turun, kadang stabil, kadang drop. Ini wajar bagi pasien dengan riwayat seperti Yasmin. Kalian harus kuat. Salma hampir terjatuh jika tidak dipeluk Farid. Ya Allah, jangan ambil anakku, isaknya. Farid mengusap punggung istrinya, tapi matanya sendiri basah. Randy keluar ke lorong, duduk di bangku kayu dengan wajah menunduk. Bahunya bergetar. Dalam hatinya, ia merasa bersalah karena dulu ia tidak pernah tahu penderitaan yang dialami Yasmin. Baginya, Yasmin hanyalah gadis ceria yang suka menulis puisi dan bercerita tentang hal-hal kecil. Ia tidak pernah tahu, di balik senyum itu ada perang besar yang setiap hari harus Yasmin jalani. Sore itu, ketika keadaan Yasmin kembali tenang, Randy memberanikan diri masuk lagi. Ia membawa sebuah buku catatan kecil yang tadi ditinggalkan Sylvie di meja. Yasmin. Suaranya pelan. Aku baca puisimu lagi. Aku suka sekali. Yasmin yang berbaring lemah menoleh. Matanya sayu. Kau suka? Randy tersenyum kecil, menahan air matanya. Suka sekali. Puisimu seperti membuatku mengerti hatimu, bahkan saat kau diam. Yasmin menutup mata sebentar, lalu berbisik lirih. Aku menulis itu untuk diriku sendiri. Supaya aku ingat, meski sakit mencoba meruntuhkan,
Aku masih punya alasan untuk bertahan. Salma meneteskan air mata, meraih tangan putrinya, sementara Farid hanya menatap diam. Tapi di dalam hatinya, ia mulai sadar, pemuda ini tidak datang untuk main-main. Kata-katanya tulus, sikapnya sungguh-sungguh. Beberapa hari kemudian, Yasmin terlihat lebih kuat. Ia bisa duduk sebentar di kursi roda dengan bantuan suster. Randy mendorong kursi roda itu ke dekat jendela, agar Yasmin bisa melihat taman dari lantai atas. Lihat, Yasmin, bunga melati di bawah sana sedang mekar. Sama seperti yang kau tanam di rumah, kata Randy sambil menunjuk ke arah taman kecil. Yasmin tersenyum, matanya berbinar. Aku bisa mencium wanginya dari sini. Salma berdiri di belakang mereka, menatap putrinya dengan mata penuh syukur. Farid yang berdiri di sisi lain masih menjaga sikap hati-hati, namun matanya tidak bisa berbohong. Ia juga senang melihat Yasmin kembali tersenyum. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Malamnya, kondisi Yasmin kembali drop. Napasnya pendek, tubuhnya lemas, wajahnya pucat lebih dari biasanya. Suster kembali berlari masuk, memasang selang tambahan. Dokter Rahman dipanggil. Salma menjerit panik. Farid menggenggam erat tangannya sambil berdoa lirih. Randy berdiri di ujung ranjang. Matanya merah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berbisik pelan. Bertahanlah, Yasmin. Aku ada di sini. Jangan tinggalkan aku. Kali ini Yasmin tidak sadar. Tubuhnya lunglai. Matanya tertutup rapat. Monitor tetap berbunyi, namun semua orang tahu, ini saat-saat paling sulit. Dokter Rahman akhirnya berkata, kita sudah lakukan yang terbaik. Sekarang hanya bisa berharap pada kekuatan Yasmin sendiri. Dia pejuang, tapi kita harus siap untuk apapun yang mungkin terjadi. Kata-kata itu menghantam hati Farid dan Salma. Mereka berpelukan erat, menangis tanpa suara. Di sisi lain, Randy duduk bersimpuh di lantai, menggenggam lututnya, wajahnya basah oleh air mata. Dalam hati, ia berulang kali memanggil nama Yasmin. Ia merasa, jika saja ada cara untuk membagi sebagian hidupnya, ia rela melakukannya. Malam itu panjang sekali. Ruangan terasa dingin, mesin medis terus berbunyi, dan setiap detik seperti menunggu keputusan yang tidak pernah ingin mereka dengar. Farid, Salma, dan Randy, 3 orang dengan peran berbeda, hanya bisa menunggu, berdoa, dan berharap. Dan di tengah kerapuhan itu, rasa penasaran semakin dalam. Apakah benar cinta dan ketulusan seseorang mampu menahan kehidupan yang perlahan pergi? Malam panjang itu seolah tidak berujung. Lampu ruang rawat menyala redup. Suara mesin medis menjadi nyanyian hampa yang terus berulang. Salma duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan putrinya erat. Seakan takut Yasmin akan pergi jika genggaman dilepas sedetik saja. Air matanya tidak berhenti. Matanya merah bengkak karena terlalu lama menangis. Farid berdiri di dekat jendela. Wajahnya menegang. Sesekali ia menunduk, lalu menatap ke langit gelap di luar. Dalam hatinya, ia terus berdoa lirih. Allah, jangan ambil anakku sekarang, belum saatnya. Di sudut ruangan, Randy masih duduk bersila di lantai. Bajunya kusut, matanya sembab, bibirnya bergetar tanpa suara. Sesekali ia mengangkat kepalanya, menatap Yasmin yang masih terbaring tak berdaya. Bertahanlah, Min, kumohon, bisiknya. Pagi pun tiba. Cahaya matahari masuk lewat celah tirai, membawa harapan tipis. Yasmin masih terbaring, tubuhnya lemah. Namun ada sedikit gerakan di jemarinya. Salma terlonjak kecil. Farid, tangannya bergerak. Farid cepat mendekat, menatap putrinya penuh harap. Dan benar, jari Yasmin menggenggam pelan tangan ibunya. Wajah Salma langsung banjir air mata. Nak, kau masih mendengar ibu, ya? Kelopak mata Yasmin bergetar, lalu terbuka perlahan. Pandangannya sayu. Namun ada senyum tipis muncul di bibirnya yang kering. Bu, ayah. Suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Salma menunduk, mencium kening putrinya berkali-kali. Syukurlah, nak, kau bangun lagi.
Farid mengusap kepala Yasmin. Meski kepalanya botak, sentuhan itu penuh kasih sayang. Ayah di sini. Nak, kau jangan takut. Namun yang mengejutkan, setelah itu Yasmin menoleh ke arah sudut ruangan. Matanya menemukan Randy, yang masih duduk diam dengan wajah penuh air mata. Senyum tipisnya berubah jadi tangis. Ren, suaranya pecah. Randy berdiri, langkahnya gemetar. Ia mendekat, berdiri di sisi ranjang dengan mata berkaca-kaca. Aku di sini, Yasmin. Aku tidak pergi. Yasmin menangis makin keras, meski suaranya lemah. Ya aku percaya, kau tidak pergi bahkan setelah tahu semuanya. Kepalaku botak, tubuhku lemah. Aku tidak bisa lagi sembunyi. Randy menggeleng cepat. Air matanya jatuh. Kau tetap Yasmin yang aku kenal. Kau tetap gadis yang membuatku tertawa, yang menulis puisi, yang selalu membuatku ingin jadi lebih baik. Tidak ada yang berubah. Farid menatap adegan itu dengan hati campur aduk. Salma memeluk Yasmin, menenangkan tangisnya, tapi ia sendiri ikut meneteskan air mata mendengar kata-kata Randy. Setelah tangis mereda, Yasmin berbicara dengan suara pelan. Aku ingin bilang sesuatu. Selama ini aku menyimpan banyak hal. Aku takut kalian marah. Tapi aku tidak bisa diam lagi. Ruangan hening. Farid dan Salma menatapnya penuh perhatian. Randy menahan napas. Aku kenal Randy sejak lama. Lanjut Yasmin dengan mata sayu. Kami bertemu lewat game. Kami sering bermain bersama. Dia membuatku merasa hidupku tidak sesepi yang kurasakan. Kami lalu bicara di media sosial. Dia tidak pernah tahu aku sakit. Aku tidak pernah berani cerita. Aku hanya ingin dia mengenalku sebagai gadis biasa. Salma meneteskan air mata, mengusap lembut tangan putrinya. Putrinya mengulang lagi perkataannya tempo hari. Nak, ibu tidak marah. Ibu hanya sedih. Kau menanggung semua sendirian. Yasmin tersenyum tipis. Aku tidak menyesal, Bu. Karena di balik layar itu, aku menemukan seseorang yang membuatku kuat. Dan itu, Randy menunduk. Air matanya jatuh ke spray. Yasmin, aku bodoh karena tidak tahu lebih cepat. Tapi aku janji, aku akan tetap di sini. Apapun yang terjadi. Yasmin menatapnya lama. Matanya berkilau karena air mata. Ren, aku takut. Aku tidak punya banyak waktu. Tapi aku ingin kau tahu. Aku bahagia pernah mengenalmu. Kalimat itu membuat Salma langsung menutup mulutnya. Menahan tangis keras. Farid memalingkan wajah. Air matanya akhirnya jatuh juga. Randy menggenggam tangan Yasmin dengan hati-hati. Takut terlalu kuat. Jangan bicara seperti itu. Min, kau harus bertahan. Aku masih ingin banyak waktu denganmu. Dokter Rahman masuk beberapa menit kemudian. Memeriksa kondisi Yasmin. Ia mengangguk pelan. Kesadarannya bagus. Tapi tubuhnya masih lemah. Kalian harus menjaga emosinya. Jangan terlalu banyak membuatnya menangis. Biarkan ia tenang. Setelah dokter keluar, ruangan kembali sunyi. Yasmin memejamkan mata lagi. Tubuhnya lelah. Tapi senyum tipis masih tertinggal di bibirnya. Randy duduk di kursi dekat ranjang. Tidak bergeser. Ia menatap wajah Yasmin lama, seolah ingin mengukir setiap detail ke dalam ingatannya. Farid memperhatikannya dari sisi lain. Hatinya masih penuh ragu, tapi perlahan ia mulai melihat sesuatu yang tidak bisa ia sangkal. Anak muda itu benar-benar tulus. Malamnya, saat Yasmin tidur, Farid dan Salma duduk berdampingan. Salma bersuara lirih. Farid, aku melihat Yasmin lebih kuat sejak ada Randy. Kau tidak merasakannya. Farid menunduk, menghela napas berat. Aku merasakannya. Salma, tapi aku juga takut. Aku takut Yasmin terlalu bergantung padanya. Lalu kalau suatu hari Randy pergi, luka Yasmin akan lebih dalam lagi. Salma menatap suaminya dengan mata sembab. Tapi apa salahnya kalau sekarang, saat-saat terakhir hidupnya, Yasmin merasa bahagia? Apa salahnya kalau dia tahu rasanya dicintai, meski hanya sebentar? Farid terdiam.
Kata-kata itu menembus hatinya. Ia menoleh ke arah putrinya yang tidur dengan wajah tenang, lalu ke arah Randy yang masih setia di kursi. Perlahan, ia mulai menerima sesuatu yang sulit ia ucapkan. Mungkin, memang ada alasan kenapa pemuda itu datang di saat yang paling tepat. Di balik ketegangan itu, satu hal semakin jelas. Yasmin sedang berjuang dengan sisa kekuatannya. Dan Randy, entah bagaimana caranya, menjadi bagian penting dari perjuangan itu. Malam itu, langit di luar jendela gelap. Hanya ada bintang-bintang kecil yang berkelip. Di dalam ruangan, doa-doa terus dipanjatkan, harapan terus digantungkan. Semua masih menunggu, apakah Yasmin mampu bertahan lebih lama, atau waktu akan memaksa mereka merelakan. Hari-hari setelah itu berjalan bagai ayunan. Kadang penuh senyum kecil, kadang dihantam tangis yang tak tertahan. Yasmin berjuang dengan sisa tenaganya. Ia tahu tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, tapi matanya tetap bersinar setiap kali melihat orang-orang yang ia cintai berada di dekatnya. Suatu sore, ketika cahaya matahari jatuh lembut dari jendela, Yasmin meminta kursi rodanya didorong ke taman kecil rumah sakit. Salma dan Farid mengiringi dari samping, sementara Randy yang mendorong kursi dengan hati-hati. Angin sore menyapu wajah Yasmin, membawa wangi bunga melati yang ditanam petugas rumah sakit di sudut taman. Wanginya sama seperti melati di rumah kita, Bu, kata Yasmin pelan, menoleh pada ibunya. Salma tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ya, Nak. Melati selalu mekar dengan sabar, meski sering diterpa hujan. Randy menunduk, suaranya bergetar. Seperti dirimu, Min. Kau tetap kuat meski terus diterpa sakit. Yasmin tersenyum samar, menatap bunga melati itu lama. Andai aku bisa melihatnya mekar lebih lama, bisiknya. Farid yang berdiri di belakang menggenggam bahu istrinya erat. Dadanya sesak mendengar kata-kata putrinya. Namun ia berusaha tidak menunjukkan tangis di depan Yasmin. Malam itu, kondisi Yasmin kembali drop. Nafasnya pendek, tubuhnya lemas, keringat dingin bercucuran. Alarm monitor berbunyi, membuat semua orang di ruangan panik. Suster bergegas masuk. Dokter Rahman dipanggil. Salma memeluk tangan putrinya erat, menjerit kecil. Nak, bertahanlah. Jangan pergi. Farid menahan air matanya, mencoba menguatkan. Yasmin, ayah di sini. Jangan tinggalkan ayah dan ibu. Randy berdiri di samping ranjang, menggenggam jemari Yasmin yang dingin. Air matanya jatuh deras. Yasmin, kau janji akan lihat melati mekar lagi. Jangan menyerah sekarang. Mata Yasmin perlahan terbuka. Pandangannya sayu, bibirnya kering, namun senyum tipis muncul. Bu, ayah, terima kasih. Kalian sudah berjuang untukku. Aku bahagia lahir dari kalian. Salma langsung menangis keras, menunduk mencium tangan putrinya. Nak, jangan bicara begitu. Ibu tidak siap. Farid menutup wajahnya. Air matanya pecah juga. Ayah juga tidak siap. Yasmin, ayah rela sakit, asal kau tetap ada. Yasmin lalu menoleh pada Randy. Matanya berkaca-kaca. Ren, terima kasih. Kau sudah datang. Aku tidak pernah berani berharap lebih. Tapi kau membuatku tahu, rasanya dicintai. Randy tidak bisa lagi menahan tangis. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Min. Aku akan selalu menjagamu, meski nanti hanya lewat doa. Yasmin tersenyum, meski lemah. Itu sudah cukup, Ren. Monitor tiba-tiba berbunyi panjang. Dokter Rahman dan perawat bergegas melakukan pertolongan terakhir. Salma menjerit. Farid merangkul bahunya kuat-kuat. Randy memeluk jemari Yasmin yang semakin dingin. Namun setelah beberapa menit, dokter akhirnya menunduk, wajahnya berat. Ia melepas sarung tangannya, lalu berkata pelan, "Maaf, Yasmin sudah pergi." Tangisan pecah di ruangan itu. Salma meraung memeluk tubuh putrinya. Farid menunduk, air matanya jatuh deras, tubuhnya gemetar. Randy bersimpuh di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Ia tidak bisa berkata apa-apa,
hanya terus memanggil nama Yasmin dalam hati. Pemakaman Yasmin dilakukan sederhana, tapi penuh haru. Warga sekitar ikut hadir, termasuk Sylvie yang menangis di samping Salma. Bunga melati ditaburkan di atas pusara, memenuhi udara dengan aroma lembut. Salma duduk lemah di dekat makam. Farid berdiri di sampingnya dengan mata sembab. Randy berdiri agak jauh, menatap nisan itu dengan hati hancur. Ia ingin mendekat, tapi menahan diri. Namun Farid menoleh, memanggilnya pelan. "Nak, kemarilah." Randy terkejut, lalu mendekat dengan ragu. Farid menepuk bahunya. "Terima kasih, karena kau sudah membuat Yasmin tersenyum di akhir hidupnya." Air matanya kembali jatuh. "Aku tidak tahu harus bagaimana membalasmu." Salma menatap Randy dengan wajah penuh air mata. "Nak, kau tidak hanya datang sebagai teman. Kau sudah jadi bagian dari hidup Yasmin. Kau juga bagian dari kami." Randy menunduk. Suaranya bergetar. "Saya tidak ingin pergi, Bu. Pak. Saya ingin tetap di sini, dekat dengan Yasmin. Meski ia sudah tiada, saya ingin setiap hari bisa datang ke makamnya. Saya